Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas fitoterapi, yaitu menjelaskan tentang materi pembelajaran selama perkuliahan. Yaitu saya mengambil tentang penyakit pencernaan. Di sini saya mengambil jurnal ilmiah, yaitu dengan judul Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jambu Biji Lokal atau Psidium guaiacea ya, terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis secara in vitro. Dan adapun jambu biji lokal itu dengan nama tanaman jambu biji lokal dengan nama latin tanaman Pisidium guaiacea. Dan jambu biji lokal ini memiliki nama-nama lain di daerah tertentu, yaitu seperti di Sumatera ada Grima Brem, di Aceh, di Kaliman Batakaro, di Nias itu Masiambu, dan lain-lain. Dan adapun yang melatar belakangi tentang jurnal ini, yaitu yang pertama, diare merupakan salah satu penyakit yang masih banyak diderita masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak. Jadi ada data atau riset Kesehatan Nasional atau Riskesnas pada 2021, prevalensi diare pada anak-anak balita di Indonesia mencapai 21,9%. Dan diare dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi bakteri, virus, dan parasit. Dan salah satu penyebab utama diare di Indonesia adalah infeksi bakteri. Jadi seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella typhi. Jadi adapun apa ya, faktor lain yaitu penggunaan antibiotik yang tidak rasional untuk mengobati diare dapat menyebabkan resistensi bakteri. Dan resistensi bakteri ini terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Nah, hal ini dapat membuat diare lebih sulit diobati dan meningkatkan resiko komplikasi. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan rancangan acak lengkap yaitu RAL, jadi dengan format faktorial terhadap 7 perlakuan konsentrasi ekstrak daun jambu biji, yaitu 5 mg per mili, 10 mg per mili, 20 mg per mili, 30 mg per mili, 40 mg per mili, 50 mg per mili, dan 60 mg per mili dengan 3 kali ulangan. Dan dengan variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi konsentrasi ekstrak, dan variabel terikatnya yaitu uji antibakteri terhadap 2 bakteri patogen saluran pencernaan, yaitu Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Dan bisa dilihat di sini adalah ada hasil yang menunjukkan bahwa adanya efektivitas antibakteri ditunjukkan pada gambar. Jadi penelitian ini menguji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun biji terhadap Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, dan uji fitokimia menunjukkan bahwa adanya flavonoid, alkaloid, polifenol, dan tanin dalam ekstrak. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap kedua bakteri dan diameter zona hambat terbesar dihasilkan pada konsentrasi 50 mg per mili untuk S. aureus dengan rata-rata 18 milimeter, dan 60 mg per mili untuk Bacillus subtilis dengan rata-rata 23,5 milimeter. Analisis statistik menunjukkan pengaruh konsentrasi yang sangat nyata terhadap diameter zona hambat. Temuan ini menunjukkan potensi daun jambu biji sebagai obat alternatif untuk infeksi bakteri S. aureus dan Bacillus subtilis. Dan adapun mekanisme aksi yang ditunjukkan oleh senyawa aktif pada tanaman jambu biji, jadi tanaman menghasilkan efek farmakologi melalui berbagai mekanisme molekuler yang kompleks. Jadi mekanisme ini umumnya melibatkan interaksi antara senyawa aktif dalam tanaman dengan struktur dan fungsi sel mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan anti jamur. Dan pemahaman tentang mekanisme aksi ini
menghasilkan efek farmakologi ini penting yang mengembangkan obat herbal yang aman dan efektif. Dengan memahami cara kerja senyawa aktif dalam tanaman, para peneliti dapat merancang obat herbal yang lebih terarah dan memiliki efek samping yang minimal. Dan yang pertama adalah kandungan flavonoid. Jadi flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol yang paling banyak didapat di alam dan memiliki beberapa mekanisme aksi utama, yaitu yang pertama adalah merusak dinding sel bakteri. Jadi perbedaan kepolaran antara gugus alkohol flavonoid dan lipid penyusun sel bakteri menyebabkan gangguan struktur dan fungsi dinding sel. Yang kedua adalah membentuk kompleks protein. Jadi protein dapat berikatan dengan protein ekstraseluler dan terlarut pada dinding mikroba, mengganggu fungsi sel mikroorganisme. Dan yang ketiga adalah mengganggu siklus sel. Jadi flavonoid dapat mengganggu fungsi sel mikroorganisme secara langsung dan menghambat siklus sel. Yang kedua adalah senyawa alkaloid, yaitu alkaloid senyawa nitrogen yang bersifat basa, memiliki mekanisme aksi utama yaitu menghambat sintetis protein bakteri. Jadi alkaloid ini menghambat kerja enzim yang diperlukan untuk sintetis protein bakteri dan mengganggu metabolisme dan pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah merusak komponen sel bakteri dengan penyusun peptidoglikan pada dinding sel bakteri, menyebabkan kematian sel. Yang selanjutnya adalah polyphenol. Jadi senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil dan memiliki mekanisme aksi yaitu mengganggu pembentukan dinding sel bakteri. Jadi polyphenol ini dapat mengganggu proses pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak dapat berkembang dan berproduksi dan merusak membran sel bakteri. Polyphenol beraksi dengan komponen membran sel bakteri menyebabkan lisis membran dan denaturasi protein. Dan yang terakhir yaitu menghambat metabolisme bakteri. Jadi polyphenol dapat menghambat pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat serta menghambat ikatan ATP asli pada membran sel dan mengganggu metabolisme bakteri. Yang selanjutnya adalah tanin. Jadi senyawa polyphenol ini memiliki berat molekul yang tinggi dan memiliki mekanisme aksi utama yaitu mengkoagulasi protoplasma bakteri. Jadi tanin mematikan bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri sehingga strukturnya rusak dan fungsinya terhenti. Dan yang kedua yaitu mengikat protein bakteri. Tanin membentuk ikatan hidrogen dengan protein yang terhadap dalam sel bakteri. Jadi menyebabkan protein ini terdenaturasi dan metabolismenya terganggu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu penelitian ini menguji aktivitas antibakteri ekstrak etanol pada daun jambu biji terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun biji eh, mengandung flavonoid, alkaloid, polyphenol, dan tanin. Dan uji antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jambu biji ini memiliki aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap kedua bakteri tersebut. Diameter zona bater besar dihasilkan pada konsentrasi 50 mg per 5 mili untuk Staphylococcus aureus dengan rata-rata 18,5 mm dan 60 mg per mili untuk Bacillus subtilis dengan rata-rata 23,5 mm. Analisis statistik menunjukkan pengaruh konsentrasi yang sangat nyata terhadap diameter zona hambat. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi daun jambu biji sebagai obat alternatif untuk infeksi bakteri S. aureus dan Bacillus subtilis eh, ada dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji aktivitas dan keamanannya pada manusia serta untuk memahami mekanisme kerja antibakterinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.